Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibantu ya. Tolong dibantu nanti ya. Hmm? Oh iya, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. beserta keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman.
Dan kita juga mendoakan untuk teman-teman yang baru saja terkena musibah di berbagai daerah. Salah satunya ada di daerah mana saya lupa di berita. Semoga diberikan ketabahan, kesabaran, dan dimudahkan dalam segala hal, baik itu dari kesehatan, materi, ataupun kerugian lainnya. Semoga apa yang menimpa ini menjadi sebuah apa ya penggugur dosa kita, yang dimana kita ini masih banyak berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jauhnya kita dari perintah dan larangannya. Dan juga kita doakan untuk teman-teman kita yang mungkin saat ini lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dililit oleh berbagai masalah, mulai dari hutang, pekerjaan dan sebagainya, semoga dilapangkan dan dimudahkan segala urusannya. Dan juga untuk teman-teman yang masih menjomblo dan sendiri, semoga segera dipertemukan oleh jodohnya, yang dimana jodoh itu bisa membawanya dalam ketaatan dan membawa mereka di pertemuan yang kekal, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, malam hari ini kita meet up bersama Kak Gus Randi. Setelah di hari Senin kita meet up bareng, hari ini kita akan meet up bersama Kak Gus Randi spesial berdua saja. Tapi jangan sampai salah paham. Kenapa berdua saja? Karena memang defaultnya atau standarnya, standar ya, kita ngomong standar ini. Standar awalnya memang kita berdua saja. Kemarin itu memang Sebentar. agenda bulanan yang memang kita menghadirkan para pemateri Kopi Tama. Nah, mungkin malam hari ini kita ngobrol santai dulu ya, karena kan kemarin kita ngobrol-ngobrol terkait masalah Korea, K-pop, dan berbagai hal yang kita disuruh mengikuti budaya di luar daripada Islam. Nah, mungkin malam hari ini sedikit ngobrol santai saja bersama Kak Gus Randi, karena mengingat kita baru kembali lagi, ya mohon maaf untuk teman-teman yang menunggu. Sempat vakum kemarin, minggu kemarin kita tidak ada melakukan siaran dan cukup lama. Nah, jadi kita ingin refresh, mungkin refresh dari materi, atau bisa juga kita, ya tadi yang seperti saya sampaikan, kita ngobrol santai pada malam hari ini. Makanya tadi saya tulis itu kita meet up. Nah, ngomong-ngomong meet up nih, Kak Gus Randi paham nggak meet up ini apa nih? Halo? Bentar lu kan Sandy, ada telepon. Bentar. Oh, silakan, silakan, silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Wah, miss call kayaknya ya. Halo? Halo, Kak Gus Randi. Temute, temute, temute. Mic-nya temute. Ya, Bentar. ya, di mute aja dulu. Halo, Assalamualaikum. Iya, Tat. Halo, halo, Assalamualaikum. Ya, mohon maaf, Kak Gus Randi ada panggilan. Karena beliau lumayan terkenal lah. Ya, kita tunggu dulu beliau ya. Tadi terkait masalah meet up, kita mau bahas tentang meet up nih. Kalau teman-teman pasti kan, yang apalagi anak muda zaman sekarang pasti paham dengan apa ya? Biasanya itu kalau bahasa gaulnya itu meet up, meet up. Kita meet up yuk. Nah, apalagi yang sudah berkeluarga itu biasanya ada waktu khusus untuk meet up bersama keluarga. Nah, tapi kalau yang sudah belum berkeluarga biasanya meet up bersama teman-temannya atau rekan-rekan bisnisnya. Nah, itu pasti ngomong, yuk meet up yuk di cafe ini, di restoran ini. Nah, kenapa sih harus ada kata meet up? Nah, kalau kalau mungkin dari Islam sih, menurut saya Islam tidak mengenal meet up ya. Karena yang saya pahami, yang pernah disampaikan juga dulu, meet up itu bukan apa ya, memang bukan budaya dari Islam, tapi memang kita adopsi, walaupun dia bukan tergolong dari sesuatu yang berhubungan dengan hadaro dan madaniyah. Mungkin bisa dibilang dia bagian dari sesuatu yang bukan memiliki ciri khas. Nah, jadi kalau bisa dibilang meet up itu bertemu ya, bertemu, bertatap muka, ngobrol ya seperti saat ini, makanya
kita meet up bersama Kak Agus Randi dan membahas tentang meet up. Nah, kalau dari saya ya meet up itu apa ya, cukup simple dan sebenarnya cukup mudah ya, nggak perlu harus keluar dari rumah, terus harus nongkrong di suatu tempat, itu tidak perlu. Karena yang saya pahami meet up itu adalah bagian dari kita menyisihkan waktu kita untuk mendapatkan quality time. Oke, Kak Gus Randi ya, terbalik-balik ini. Gimana Kak Gus Ya, Randi, sudah bisa lanjut? Bang Sandy. Sudah bisa lanjut? Suaranya kecil banget ini, Tatar. Dibenerin dulu. Suara saya kecil ya? Tes, 1, 2. 1, 2, 3. Masih kecil? Tatar. Aduh, Udah. nelfon lagi. Halo, Assalamualaikum. Iya, Tat. Waalaikumsalam. Iya, Tat. Gimana, Tat? Ya, Pak Gus Randi ini agak terkenal sedikit dia. Jadi banyak yang menghubungi. Halo? Mantap. Di WA aja dulu, Kak Gus Randi. Sudah ku ya. Saya masih nelfon nih. Ustadz siapa itu kalau boleh tahu? Biar saya hubungi. Asik. Tante. Ustaz Saiful. Wah, ini ada gangguan banyak ini kayaknya nih, dari Kak Gus Randi ini. Ya Allah. Coba. Gimana Kak Gus Randi, bisa dilanjut? Ntar saya telepon dulu ya. Oke. Nah, telepon ulang dulu. Oke. Di mute aja dulu Kak Gus Randi ya. Nah, kembali kepada meet up. Mohon maaf Kak Gus Randi, ada panggilan telepon mungkin penting, jadi kita lanjutkan lagi meet up, tentang meet up. Nah, mungkin kalau anak-anak muda itu sering bukan membahas ya, mungkin sering tidak asing mungkin mendengar kata meet up. Karena anak muda sendiri banyakkan itu bahasa itu dipakai oleh anak-anak muda, ya kan? Jadi kalau bisa dibilang sudah umum sebenarnya bahasa meet up, tapi terkait dari suatu hadaro atau madaniyah dari suatu peradaban atau gimana itu tidak kita bahas dulu, kita bahas tentang meet up-nya. Nah, biasanya meet up itu di dalam meet up itu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya itu quality time dengan pasangan kita atau quality time dengan rekan bisnis kita, ya kan? Jadi kadang meet up itu digunakan untuk mencairkan suasana yang ingin kita cairkan. Misalnya lagi berantem nih dengan pasangannya, suami istri. Terus mereka perlu waktu yang lebih. Mereka perlu situasi atau kondisi yang memang membuat mereka berdua nyaman. Nah, mereka meet up, ketemu dengan pasangannya, mengajak pasangannya ke suatu tempat yang mungkin ya sedikit romantis, yang suasananya itu sedikit adem, menyejukkan gitu. Nah, di pertemuan itu bisa mencairkan suasana yang tadinya panas, yang runyam itu bisa mencair. Nah, biasanya di pertemuan di meet up sendiri biasanya banyak terjadi hal-hal seperti quality time yang sangat bermakna. Nah, makanya meet up itu sendiri biasanya identik dengan kaum hawa atau perempuan. Nah, karena memang kalau bisa dibilang ya, perempuan itu kalau sudah melaksanakan meet up itu bisa dibilang kalau bahasa gaul lainnya itu arisan, ya kan. Jadi meet up-nya ketemu bareng teman-teman lainnya, apalagi mereka biasanya perempuan, kenapa dibilang perempuan itu sudah umum ya, bukan hal yang asing, karena memang ikatan perasaan perempuan itu lebih kuat. Jadi mereka itu satu sama lain tuh pasti lebih banyak melakukan aktivitas aktivitas meet up seperti ini. Apalagi kalau kayak teman-teman yang sudah lama kenal, teman sekolah dan sebagainya, itu pasti sering banget melaksanakan aktivitas atau melakukan aktivitas meet up ini. Nah,
Terkait meet up sendiri, kalau dalam pandangan Islam seperti apa sih? Nah, meet up itu sebenarnya kalau kita dalam Islam mungkin tidak ada apa ya, waktu tertentu mungkin ya kalau bagi saya, karena bisa dibilang setiap hari saya harus meet up sama keluarga saya, meet up bersama rekan-rekan kerja saya, meet up bersama saudara-saudara saya, kedua orang tua saya, adik, kakak, dan orang-orang atau sahabat-sahabat saya lainnya. Apalagi sekarang ya di tengah pandemi seperti ini, kita itu tidak bisa melakukan aktivitas secara offline. Jadi mungkin kemungkinan banyak justru seperti hal-hal seperti ini ya, kita online ya face to face melalui media online. Misalnya sebuah aplikasi yang bisa memfasilitasi kita untuk bertatap muka. Nah, saya sendiri kalau di teman-teman kantor itu sebenarnya ada rasa kangen yang biasanya kita beraktivitas bertatap muka, canda tawa dan sebagainya. Bahkan yang paling asik itu ketika ada suatu hal, misalnya ini ada salah satu rekan kerja yang membeli beraneka ragam makanan. Nah, itu pasti rame banget meet up-nya itu. Oh, itu betul-betul suasana kekeluargaan yang sangat luar biasa gitu loh. Nah, itu bisa didapatkan memang feel-nya itu ketika kita melakukan dalam waktu waktu offline ya. Kita bisa bertatap muka langsung. Aduh, Kak Gus Randi, mic-nya belum nyala. Mic-nya belum nyala. Suara saya jelas saja? Oh, ya, iya, Bang Yandi. Hah? Loud Oh, and iya. clear? Sudah. Oh iya, ini orang sibuk Mungkin, memang ini. Kayaknya mau diajak meet Bang, up ya? mungkin apa ya? Untuk saat ini kayaknya nggak begitu lama ya karena ada keperluan nanti nih mendesak. Oh, mendesak. Ya, Ya paling kita main ya. stok sampai jam 9 lah ya kan. Tapi sudah izin kan? Kalau bisa sebelum jam 9. Oh ya sudah ya. Oke, berarti kita ngobrol santai seputaran meet up aja nih. Ternyata malam ini saya diskusi. Oh, diskusi. Oh, Ya, perubahan jadwal diskusi ya di luar ya. iya, Oh iya iya. sudah. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita ngobrolnya santai sebentar, nanti mungkin tadi kan kita mau bahas tentang meet up ini. Nah, Kak Gus Randi juga mau keluar meet up ini kan, diskusi sama teman-teman. Halo, Kak Gus Randi? Apa itu meet? Bang Yandi? Ya, meet up itu kayak berkumpul gitu loh. Apa quality time. Ya, kayak tadi Kak Gus Randi kan mau diskusi nih. Wah, Nah, itu terus kan terang saya baru ini istilah ini. woi, berarti ini anak tahun 80-an, 70-an ini meet up nggak tahu nih. Aduh, kacau nih. Apa Jadi namanya? Anggota kolonial, oh, bukan milenial. kolonial ya. Aduh, bukan milenial. Jadi kalau sedikit yang saya pahami, meet up itu kayak bertemu langsung gitu loh, Kak Gus Randi. Kalau kita mungkin bahasa sekarang, mungkin kalau di bahasa Indonesia kan kongko-kongko mungkin. Oh, Ngobrol gitu. santai, bertemu di kafe, di restoran, nah itu meet up. Biasanya kan itu anak-anak muda nih. Nah, jadi kalau saya tanya ke Gus Randi, percuma ini. Berarti Kak Gus Randi nggak ngerti meet up itu apa. Jadi bahasanya saya ganti. Meet up itu sama dengan kayak ngumpul bareng gitu loh. Oh, Kalau ngumpul ya, oh nongkrong lah ya. ya, nongkrong. Bahasa Inggrisnya itu nongkrong. Kalau bahasa Indonesianya meet up. Nah, kalau Kak Gus Randi ini sudah berkeluarga kan? Pastinya kan? Al- ah, Sudah ya? semoga semoga bisa nambah lagi Amin. Anaknya nama kan? anaknya. Iya. Kalau kalau yang satunya kayaknya nggak mungkin deh. Bakal terjadi perang Ah, ketiga. Awas loh ya, istrinya nonton nanti kita diserang lagi. Oke. Kalau Kak Gus Randi sendiri sama keluarga sering nongkrong di luar nggak sebelum pandemi ini? sesering mungkin. Sesering mungkin. Nah, Ya, dan sering. di pertemuan, di aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan saat nongkrong atau meet up itu biasa apa yang dibahas? Ya pasti umum masalah rumah tangga ya, masalah Ya, ya, dapur. enggak. Ya paling ya sedikit-sedikit diselingin dengan ya hal-hal yang keagamaan lah. Keagamaan, alhamdulillah. Tapi anak umur berapa nih, Kak Gus Randi?
Anak yang pertama 3 tahun lebih, Anak kedua? yang kedua 2 tahun lebih. Oh, yang ketiga masih dalam rencana ya? Insya Allah masih dalam percetakan lah. Alhamdulillah, masih percetakan. Nah, ini pasti yang paling seru kalau lagi meet up bersama istri ini pasti ngomongin masalah aktivitas kedua anak di rumah nih. Apalagi Kak Gus Randi kan pekerja, pasti kan Iya, banyak terlewat momen-momen ketika anak bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, pasti ada nggak ngobrolin masalah anak? Anak ini sudah bisa jalan. Ada mikirin tentang bagaimana sih nanti anak ini mau kita didik, mau kita jadikan apa dia? Kira-kira nongkrongnya bahasnya itu selain agama ada nggak bahas masalah hal seperti itu? itu sudah pasti ada. Sudah pasti Karena ada. setiap orang tua pasti memikirkan hal itu untuk anaknya pasti. Oh, Pasti. jadi umumnya kalau Kak Gus Randi meet up-nya atau nongkrongnya itu bahas masalah rumah, ya kan, masalah dapur, masalah isi kulkas, dan masalah anak ya kan. Nah, Itu hari-hari itu. hari-hari. Terus kalau meet up sama teman-teman lain gimana ini? Apa yang biasanya Kak Gus Randi lakukan meet up dengan teman-teman yang lain? Aktivitasnya itu apa aja sih biasanya? Yang Kak Gus Randi dapatkan ketika nongkrong bersama keluarga atau teman itu apa sih? Ya, yang paling berkesan lah biasanya. Ya sesuai teman yang diajak sesuai teman yang diajak bergaul dulu. Oh, oke. Contohnya maksudnya seperti apa itu? Ya kalau teman-teman ngaji ya pasti lebih banyak kita ngobrolin tentang Islam pastinya kan. Iya. Kalau kita nongkrong sama yang teman-teman satu kerjaan ya pasti mungkin lebih banyak masalah kerjaan. Nah, terus biasanya dalam obrolan itu ada sedikit perselisihan nggak? Ada perbedaan pendapat yang membuat terjadi Ya ada aja. clash. Misalnya terjadi clash, terjadi persinggungan atau perdebatan seperti itu. Itu pasti biasa kadang ada sih kayak gitu. Nah, biasanya Kak Gus Randi menyikapinya seperti apa nih? Nah, ini penting ini. Hal apa dulu ini ya? Ya, terserah lah. Pokoknya Kak Gus Randi pernah nongkrong terus ada terjadi perdebatan suatu hal. Misalnya tadi kan kerjaan, seharusnya diambilkan kunci 14, Kak Gus Randi ngambilkan kunci 18. Pernah Apa ngalamin ya? nggak? Terus kalau pernah ngalamin sampaikan aja terus bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita eh, nyatakan kalau kita nongkrong atau meet up itu kan ingin menambah suasana kekeluargaan, persaudaraan dan sebagainya. Nah, ketika terjadi suatu masalah, terjadi perdebatan di tengah perbincangan, sikap apa yang seharusnya kita ambil gitu loh sebagai seorang muslim, sebagai pemuda yang mengaku sebagai seorang muslim. Yang pertama ya kalau sebagai seorang muslim ya kita jangan selalu merasa benar sendiri dalam urusan seperti itu kan. Kita terima dulu apa pendapat dia apa gitu kan. Baru kalau emang ya sebijak mungkin lah. Sebijak mungkin ya. Ya. Terus biasanya tadi kan Kak Gus Randi pernah ngalamin nggak hal seperti itu? Kak Gus Randi melakukan apa ketika menghadapi masalah itu? Apa ya contohnya ya? Ya, Harus cari contohnya dulu nih. cari contohnya. Nggak mungkin lah. Tadi kan bilang ngobrolnya banyak, minimal sama istri, ya kan? Ya, tapi nggak usah ceritakan pertengkarannya, nggak apa-apa. Maksudnya solusinya ketika ada perdebatan. Ayo. Masa ngobrolnya lempeng aja gitu? Nggak mungkin. Pasti ada tidak sedikit pasti ada perdebatan. Kalau saya sih orangnya saya nggak terlalu banyak ngomong sih sebenarnya. Oh, Kalau iya. ketika ada masalah sama teman itu Betul. saya karena saya orangnya sedikit temperamen sih. Saya kalau kebanyakan ngomong itu kadang emosi itu sering dahulu gitu. Nah, mending saya. Oh. Jadi menyikapinya Kak Gus Randi lebih banyak diam ya? Yes, lebih banyak diam. Oh, berarti Kak Gus Randi ini salah satu tipe yang mengikuti peribahasa diam itu adalah emas.
Karena ada juga hadis yang mengatakan kan apa namanya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kan. Ah, Jadi ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir ya hendaklah berbicara baik atau diam. oke. Saya bilang kalau untuk level berkata baik masih kurang lah, jadi jadi saya ambil diamnya dulu gitu. Ambil diamnya dulu. Tapi sembari belajar, ya kan? Pastinya Walaupun kan? walaupun sebenarnya yang mulia ya kita berkata baik sebenarnya. Iya. Tapi kalau kita walaupun tahu satu ayat aja kan kita disuruh menyampaikan nih, ya kan? Betul Ah, nggak? Terus tapi gimana? itu jauh lebih Itu jauh lebih baik. Tapi tadi kan posisinya ketika Kak Gus Randi hadir dalam suatu obrolan, terus Kak Gus Randi melihat suatu kesalahan dari seseorang ini, terus Kak Gus Randi sampaikan kebenaran, terus terjadi perdebatan, Kak Gus Randi lebih baik memilih mengalah atau menyampaikan Nah, pendapat seperti apa. Nah, bagaimana kalau menyikapinya seperti itu? kalau ini terkait masalah agama ya, Ya, betul. itu kan pasti wajib ya kita harus sampaikan. Heeh. Ketika kita tahu ketika kita ada hujah harus sampaikan, kecuali kalau memang kita tidak bisa jawab, maksudnya kita tidak mempunyai ilmu untuk menjawab itu, lebih baik kita diam. Sambil kita cari juga apa, dengan masalah itu kita harus cari solusi, mencari apa ya, ilmunya kan. Ilmunya, oke. Kita jangan asal berucap, karena kan innas wal absara wal fuada ulaika kana mas'ula kan. Jadi sesungguhnya perkataan, ucapan, telinga itu semua akan dipertanggungjawabkan kan. Oke. Apalagi dengan agama kan. Iya, iya, iya. Nah, maka dari itu, Kak Gus Randi pernah nggak ngalami hal seperti itu? Ya sering Sering, banget sih. sering banget ya. Ya. Terus Kak Gus Randi lebih baik diam dan menjauh ya. Kalau apa yang saya tahu ya pasti saya Sampaikan. walaupun dengan keadaan berdebat. Saya tahu, tapi kalau saya nggak tahu ya mending saya diam dulu. Oke. Berarti memang ya kalau anak muda sudah nongkrong tuh banyak masalah sebenarnya yang pengen Ya, makanya sebenarnya kalau dibilang meet up itu pengen menyelesaikan masalah sebenarnya. Banyak orang contoh misalnya meet up sesama rekan bisnis, sesama pengusaha, mereka pasti ingin mencari sebuah solusi dalam sebuah permasalahan. Nah, tapi tidak akan menjadi meet up yang baik ketika mereka bertemu, mereka nongkrong bareng tapi justru saling berdebat. Tadi kayak Kak Gus Randi sampaikan, alangkah baiknya jika kita tahu maka kita sampaikan, jika kita tidak tahu maka lebih baik kita diam. Itu lebih baik. Tapi jangan langsung berlepas diri, tidak mau mencari tahu. Ya. Nah, seharusnya memang begitu Kak Gus Randi ya, kalau meet up bersama keluarga, meet up bersama teman-teman, seharusnya kita itu dalam keadaan senang dan bahagia, tidak perlu ada perdebatan ya, seharusnya kan? Ya seharusnya sebisa mungkin kita mempunyai jiwa merangkul lah. Asik, rangkul. Nah, ini ya, karena kenapa Kak Gus Randi? ya bagi orang Muslim kan yang memang seperti itu. Jadi Muslim itu apabila seseorang lain itu selamat dari ucapan tangan kita ya itu. Oh, nah sedikit itu. Kak Gus Randi sedikit nih, mohon maaf. Pernah nggak meet up sama istri, terus terjadi hal yang justru pengennya nih meet up atau nongkrong ini bikin istri senang, tapi justru kebalikannya, istri justru marah. Pernah nggak ngalami seperti itu? Pasti. Pasti ya. Ya. Tapi memang luar biasa sih, Bang. Terus itu terkait dengan juga sebenarnya itu kalau kayak masalah gitu. Terkait tentang apa? Terkait dengan ego juga itu. Nah, bagaimana kita namanya kita berkeluarga itu kita sudah punya dua karakter. Okay. Ya kan? Bukan hanya karakter kita aja kita paham. Kita harus paham karakter istri kita. Oke. Ya. Jadi pernah ngalamin ya ngomong sama istri. Apalagi pada saat saya di usia awal-awal menikah itu luar biasa banget ya. Masya Allah. Ini tahun keberapa nikah ini? Tahun berapa ya? 2015 kalau saya nikah. Berarti 5 tahun sudah ya. Alhamdulillah dikarunia 2 anak. Semoga sehat-sehat selalu dan menjadi pejuang seperti bapaknya. Nah, kembali ke tema meet up sendiri. Tadi kan memang meet up itu seharusnya kita
apa ya, tadi yang dibilang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini bukan slogan iklan loh ya. Yang saya ucapkan tadi itu bukan slogan iklan loh ya. Tolong saya ralat duluan ya. Itu tadi bukan iklan. Biasanya pernah dengar apa aja ya. Disebut aja tit. Itu bukan slogan iklan, tapi benar. Pernah nggak ngerasain bagi umat Islam sendiri itu ada nggak namanya meet up atau istilahnya kita itu bertemu dengan betul-betul kita ini merasa jenuh, kita merasa aku ini sudah nggak sanggup deh hidup di dunia. Aku harus meet up dengan seseorang atau apa ya, zat yang dimana zat itu justru bisa memberikan kita kekuatan lagi gitu loh. Menurut Kak Gus Randi dari Gimana? kita ini kan orang Muslim, ya kan? Iya. Kalau berpasangan sudah biasa kita meet up. Sama Iya. teman sudah biasa, sama keluarga sudah biasa. Nah, dari umat Islam sendiri bisa nggak biasanya kalau dalam masalah kita harus meet up dengan siapa, kita ketemu dengan siapa, kita ngobrol dengan siapa, kita nongkrong dengan siapa, supaya masalah kita ini bisa hilang gitu loh. Kira-kira Dalam apa ya? dalam segala hal. Contohnya gini, Maksudnya, Kak Gus Randi lagi banyak masalah di pekerjaan, ya kan? Terus curhat sama istri nggak bisa bantu. Terus akhirnya Kak Gus Randi itu jenuh, pusing. Aku harus kemana? Aku harus ketemu sama siapa? Aku mau meet up sama siapa? Itulah istimewanya kita sebagai seorang Muslim. Kita punya Allah ya. Allah yang memberikan masalah, Allah juga yang memberikan solusinya kan. Innamal usri yusra kan. Dia apa namanya? Sesudah apa artinya? Sesudah kesusahan ada kemudahan. Jadi kalau memang ya. Kenapa sini? Enggak, lanjut. Suaranya Kak Gus Randi putus-putus soalnya. Iya. Ya harusnya memang kita sebagai seorang Muslim harus betul-betul menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang paling utama kan, yang paling utama dalam segala hal. Oke, jadi kalau sama kan, ya konsekuensi la ilaha illallah kita ya ya seperti itu. Seharusnya seperti itu ya. Oh berarti tadi kan kalau salah apa itu harus bersandarkan kepada. Jadi kalau ketika sebesar apapun masalah ya kita harus, kalau bisa kita harus bisa menjawab bahwa sungguhnya Allah Maha Besar kan gitu harusnya. Oh, mungkin kalau saya simpulkan masalah ini masalah saya yang hadapin ini, misalnya masalah pekerjaan hari ini yang saya hadapi besar banget. Tapi aku harus ingat Allah tuh Maha Besar ya. Berarti masalah kita ini kecil di hadapan Allah. Seperti itu contohnya ya. Ya, seperti itu. Berarti kalau bisa dibilang sebenarnya umat Muslim kalau mau hidupnya anteng-anteng, bahagia, terus pengen merasa selalu tenang, maka meet up-nya itu gimana? Makanya kata Rasulullah SAW sabda, Muslim itu sangat ajaib. Kenapa? Ketika mereka mendapati musibah, mereka bersabar. Tapi ketika mereka mendapati kebaikan, mereka bersyukur. Jadi semua itu baik bagi mereka. Bersabar, kebaikan juga. Syukur pun juga kebaikan. Ya tidak lepas dari satupun gitu kan. Oke. Kita menjadi seorang. Jadi keren banget. Ternyata keren banget Islamnya mengatur itu ya. Kalau ditimpa masalah, ditimpa musibah, maka bersabarlah. Maka di hadapan Allah itu mendapat pahala di sisinya. Terus ketika mendapat sebuah kebaikan atau sebuah rezeki, mereka bersyukur dan itu juga dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keren banget ternyata Islam ya. Ya. Dan nggak ada seperti itu. Iya. Nah makanya kalau saya gambarkan kan kita meet up itu kadang milih-milih hari. Tadi Kak Gus Randi bilang setiap hari ya kan, meet up-nya kan sama istri kan. Ya. Nah terus enggak juga sih, ada hari tertentu juga. Kalau ada uangnya. Tadi ngomongnya setiap hari, ternyata hoak dia setiap hari. Tolong istrinya Kak Gus Randi dijewer abis ini ya. Tadi ngomongnya setiap hari dia. Mungkin. Udah tiap hari. Tapi kalau dalam Islam
mungkin kita kalau mau bertemu dengan Allah itu sangat gampang sebenarnya ya. Kalau Muslim atau orang Islam itu kan kalau mau ketemu dengan Allah sudah dikasih waktu sehari 5 kali ya. Iya. Nah, jadi kerennya Islam itu Allah tuh tahu gitu loh, hambanya itu pasti menemui masalah atau mendapatkan sebuah kebaikan itu di jam-jam berapa. Misalnya contoh nih, dari sholat subuh ke zuhur. Bisa jadi kita dari subuh, setelah subuh sampai sebelum zuhur, itu kita mendapatkan masalah ya kan. Nah, Mm-mm. Allah ini memanggil. Betul nggak Gus Randi? Azan zuhur Iya, memanggil. Dan Allah azan itu kan manggil. memanggil. Nah, ketika kita menghadap kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kepasrahan diri ini, kalau kita ini adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bersujud kepada saat melakukan aktivitas sholat, maka ini yang saya rasakan, beban saya itu terasa ringan. Ya memang, Betul Kak Gus karena Rundi ya? Karena apa ini? waktu dekatnya seorang hamba dengan Tuhan itu ya ketika bersujud itu paling sangat dekat. Masya Makanya Allah. kita ya disuruh perbanyak meminta ya ketika kita bersujud itu. Oke, itu bagi Lebih teman-teman. cepat. Tuh, bagi teman-teman tadi Iya. disampaikan Kak Gus Randi itu, ternyata kalau kita sering meet up dengan teman-teman dengan quality time yang sangat luar biasa, kenapa tidak dengan Allah Subhanahu wa taala? Tadi disampaikan Kak Gus Randi, waktu terbaik untuk meminta kepada Allah adalah dengan cara waktu bersujud. Nah, minta sebanyak-banyaknya. Minta apa? Tapi usahakan minta itu minta ampun kepada diri sendiri dulu. Minta ampun atas dosa yang telah kita perbuat. Jangan langsung minta sujud, minta mobil, minta rumah, minta istri lagi. Jangan. Tapi kita minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lakukan sebelumnya, sebelum kita tiba melaksanakan sholat zuhur. Nah, itu lebih baik sebenarnya. Makanya kita dianjurkan perbanyak istighfar. Nah, ternyata luar biasa meet up-nya orang Islam itu sangat luar biasa ya ternyata ya. Kalau kalau tadi kan Kak Gus Randi meet up dengan istri justru menyampaikan ingin menyelesaikan sebuah masalah, tapi sebelum itu ada sebuah masalah yang dihadapin dan itu hanya kita obrolkan. Kita memikirkan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ya kan? Itu kalau sesama makhluk ya. Atau gini contohnya, saya punya bisnis, saya kekurangan dana, saya ngajak Kak Gus Randi meet up. Kak Gus Randi meet up yuk. Kita pengen apa? Ini pengen bahas masalah bisnis. Saya meminta bantuan ngobrol dan sebagainya. Itu belum tentu Kak Gus Randi membantu kan. Ya, simpelnya kan begitu. Betul. Tapi tadi Kak Gus Randi bilang, ketika kamu bersujud, maka mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Nah, itu pasti akan Allah beri kalau kita memang mau merendahkan diri kita sebagai seorang hamba yang penuh dosa. Kita beristighfar atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Setelah kita sujud, kita meminta kepada Allah. Dan Allah pasti akan mengabulkannya. Dengan syarat kita selalu patuh terhadap apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Itu aja syaratnya kalau saya rasa ya. Betulkah Kak Harus Gus Randi? kita harus melakukan sebab-sebabnya terlebih dahulu kan. Sebab-sebabnya sehingga doa kita itu memang betul-betul bisa dikabulkan. Oke. Jangan sampai ada hal-hal yang apa ya, kita masih dalam lingkungan kemaksiatan ya terus mau berdoa. Oke, itu. Jadi itu aja sih mungkin malam hari ini ya kita bahas tentang meet up. Ternyata dari yang disampaikan oleh Kak Gus Randi banyak sih melakukan aktivitas meet up atau nongkrong bersama orang-orang terkasih atau orang tercinta. Contohnya tadi bersama istri dan keluarga, terus bersama sahabat, rekan kerja dan sebagainya. Tapi kalau di meet up tersebut pasti banyak melakukan atau bukan melakukan ya, banyak terjadi perdebatan pada umumnya. Nah, tapi ketika kita meet up kepada Allah, kita ingin bertemu dan bertatap muka dengan Allah, maka perbanyaklah sholat. Tapi sholat 5 waktu jangan diperbanyak loh ya, sahabat-sahabat. Nanti malah diperbanyak sholat 5 waktu. Saking pengen Tidak apa-apa, perbanyak bacaannya mungkin tidak apa-apa. Nah, itu yang bisa kasih saran lagi sama Kak Gus nanti. Jadi untuk teman-teman kalau mau meet up sesama makhluk silahkan atau sesama rekan kerja, sesama istri. Tapi
gunakan meet up terbaik kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepadanya, kita memohon segala kebaikan atas diri kita, atas keluarga kita, atas anak-anak kita, dan atas saudara-saudara kita juga, umat muslim pada umumnya. Jadi jangan sampai kita meet up kepada Allah, tapi kita justru mementingkan diri kita sendiri. Ingat Allah tadi itu disampaikan oleh Kak Gus Randi itu Allah itu maha besar, Allah itu maha kaya, jadi apapun yang kita minta, minta sebanyak-banyaknya. Maka meet up terbaik di sisi umat muslim atau muslimah adalah bertemu kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dan apa ya kalau bisa dibilang eh, apa ya bahasa itu bermuhasabah. Susah banget kayaknya ngomongnya. Bermuhasabah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi kalau teman-teman pengen meet up silahkan, tapi di masa pandemi tetap jaga protokol kesehatan, physical distancing dan sebagainya, menggunakan masker, dipersilahkan, tapi usahakan meet up kita itu menjadi meet up yang berfaedah, meet up yang selalu taat kepada Allah. Dalam artian kita tidak melakukan maksiat di dalamnya. Nah, mungkin itu aja dari malam hari ini kita meet up bersama Kak Gus Randi. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam program Jati Diri Pemuda Muslim setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.15 sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk saksikan juga Pemuda Harus Melek Fikih di hari Sabtu jam 9 pagi. Mungkin itu aja dari kami berdua. Jika ada salah kata mohon dimaafkan karena kesalahan murni dari kami berdua yang masih fakir ini. Karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Saya akhiri, terima kasih atas waktunya Kak Gus Randi. Silahkan nanti semoga dalam perjalanan menuju forum diskusi selanjutnya diberikan keselamatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Gus Handi. Mungkin itu aja dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai masjid. Waalaikumsalam. Mayat pintur. Oke, lanjut Kak Gus Randi. Oke, Bang.